Perkenalkan, nama saya Titi Kristianto, NIM 2018-061064 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang makalah ini. Latar belakang: Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, mengingat 5,8 juta kilometer persegi dari sekitar 7,8 juta kilometer persegi wilayah Indonesia adalah kelautan dengan jumlah pulau mencapai 17.480 buah dengan panjang pantai sejauh 95.186 km, menempatkan Indonesia sebagai negara kedua yang memiliki pantai terpanjang setelah Kanada. Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati makhluk hidup yang tinggi, sehingga menduduki peringkat ketiga dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Ragam ekosistem laut Nusantara dapat berupa ekosistem pantai, muara, bakau, laut terbuka, padang lamun, terumbu karang, hingga laut teluk yang memiliki spesifikasi dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian isu kritis pengelolaan sumber daya laut. Yang pertama, overfishing dan degradasi lingkungan. Kedua, konflik nelayan. Ketiga, perizinan pengoperasian kapal dan alat tangkap ikan. Keempat, pengelolaan wisata bahari. Kemudian potensi sumber daya laut. Yang pertama, perikanan. Potensi perikanan di Indonesia bisa dibilang sangatlah melimpah, namun dalam pemanfaatannya kita juga perlu pengelolaan yang baik agar nantinya jumlah ikan yang ada bisa dimanfaatkan juga oleh anak cucu kita. Seperti yang kita ketahui bersama, ikan merupakan sumber protein yang baik untuk kesehatan dan tumbuh kembang otak. Yang kedua, perhubungan laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, maka dari itu diperlukan yang namanya transportasi laut. Melalui transportasi laut, seluruh wilayah di Indonesia yang terpisah bisa dihubungkan dan menjadikan pembangunan bisa lebih menyeluruh. Ketiga, pertambangan dan energi. Sebagian besar sumber daya energi dan mineral yang ada di Indonesia terletak di lautan. Contohnya minyak bumi dan gas bumi. Sebanyak 70% potensi ini terletak pada pesisir dan wilayah laut lepas. Selain menyimpan bahan tambang dan mineral, ternyata laut Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kemudian keempat, pariwisata. Setiap pantai yang ada di Indonesia menunjukkan keindahan yang bisa menjadi potensi wisata. Dengan pengelolaan yang baik, pantai dan laut yang ada di Indonesia bisa menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kelima, potensi sumber daya alam kelautan. Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia tergabung dalam Coral Triangle Initiative. Terumbu karang yang luas ini menjadikan laut Indonesia sangat kaya akan biota laut yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian jenis konflik, penggunaan metode dan alat tangkap yang terlarang. Yang kedua, pencemaran pemanfaatan sumber daya yang destruktif atau merusak. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan. Yang keempat, IUU fishing. Kemudian sumber konflik, adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan. Yang kedua, persepsi yang berbeda terhadap otonomi daerah. Yang ketiga, pelanggaran jalur penangkapan, penjarahan umpan. Yang keempat, penggunaan alat atau bahan yang tidak ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Joyrala, NIM 2018-061065. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2010 tentang pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Pada pasal 1 terdapat eksploitasi, eksplorasi, kawasan konservasi, penataan ruang laut berdasarkan pada sumber daya yang ada. Selanjutnya ada kewenangan pengelolaan. Di pasal 2, kewenangan pengelolaan diberikan kepada daerah yang memiliki wilayah laut sesuai kewenangannya. Selanjutnya, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
paling jauh 12 mil laut diukur dari laut lepas dan atau laut perairan kepulauan provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi dan atau kabupaten atau kota. Selanjutnya masuk kepada macam-macam pelanggaran yang ada di wilayah laut. Contohnya yaitu adanya illegal fishing. Illegal fishing penyebabnya yaitu yang pertama adanya kapal tidak berizin, yang kedua adanya manipulasi data yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang ketiga adanya manipulasi tentang izin alat tangkap yang tidak sesuai. Terkait permasalahan illegal fishing tadi, maka ada penanganan tentang illegal fishing yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kapal tradisional, yang kedua ada kapal asing. Yang pertama kapal tradisional, adanya aparat keamanan dan penegakan hukum yang kurang terlatih dalam menangani karena dirasa itu masih merupakan tindak pidana ringan. Selanjutnya kurangnya fasilitas penegakan hukum. Yang kedua kapal asing. Yang pertama belum adanya kesamaan persepsi antara aparat keamanan dan aparat penegakan hukum. Yang kedua setelah diproses ke pengadilan, lalu penjatuhan hukumannya masih hukuman bebas. Selanjutnya masuk kepada solusi yang diharapkan. Solusi yang diharapkan ada 3. Yang pertama, adanya kerjasama operasional di lapangan antara penegak hukum seperti PPNS, Polri, dan TNI AL dalam menangani konflik nelayan. Yang kedua, perlu adanya operasi gabungan di perairan pantai. Yang ketiga, guna menangani illegal fishing, perlu kesungguhan para pejabat penyidik, penuntut umum, sampai eksekutor pengadilan. Kewajiban daerah berdasarkan Permendagri nomor 30 tahun 2010. Di pasal 4 ada 5. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun pengelolaan perencanaan sumber daya di wilayah laut sebagai dimaksud dalam pasal 4 sesuai kewenangannya yang terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Yang kedua, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya wilayah laut, kabupaten atau kota yang berada dalam wilayahnya. Yang ketiga, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi, kabupaten atau kota memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, provinsi, dan kabupaten atau kota yang berbatasan. Yang keempat, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah untuk kepentingan nasional, mengikut sertakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, masuk kepada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan oleh bangsa Indonesia telah dilakukan berabad-abad lamanya sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Sementara itu, kekayaan minyak, gas, bumi, dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak awal Berita 1. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan sumber daya pesisir dan lautan, pemerintah dan bangsa Indonesia di era reformasi mulai sadar untuk menjadikan pembangunan berbasis kelautan menjadi pijakan yang kuat dan strategis. Selanjutnya, arti strategis dilandasi 4 hipotesa pokok, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sebanyak 17.508 pulau. Pulau itu terdiri dari pulau besar dan pulau kecil, dengan kekayaan lautan yang luar biasa besar dan beragam. Maka sudah seharusnya arus utama pembangunan berbasis pesisir dan lautan akan memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Yang kedua, semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk, serta semakin menipisnya sumber daya alam daratan, maka sumber daya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Yang ketiga, dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan merupakan prioritas utama untuk pusat pembangunan industri
pariwisata, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi, dan pelabuhan. Kondisi demikian bagi kota-kota yang terletak di wilayah industri terus dikembangkan menuju tata ekonomi baru dan industrialisasi. Akhir yang keempat, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka dengan provinsi dengan ekonomi terbatas dan kabupaten mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam batas kewenangan wilayah laut provinsi 12 mil laut diukur dari garis pantai dan kewenangan kabupaten sejauh sepertiga dari kewenangan provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Elena Nurul Iza, NIM 201806100066 dari grup 2 akan menjelaskan tentang potensi dan permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Potensi dan permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita pahami bersama bahwa sumber daya pesisir dan lautan memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Baik dilihat dari aspek ekonomi, ekologis, pertahanan, keamanan, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Salah satu contoh dari aspek ekonomi yakni total potensi lestari dari sumber daya perikanan laut di Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun. Masing-masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan Nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral, berpotensi juga sebagai pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Seluruh nilai ekonomi potensi sumber daya pesisir dan laut mencapai 82 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Terdapat beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumber daya masyarakat pesisir dan nelayan, seperti rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya, teknologi dan manajemen usaha, pola usaha tradisional dan subsisten, keterbatasan kemampuan modal usaha, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir dan nelayan. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral, parsial, dan kurang memihak nelayan tradisional. Yang kedua, belum kondisinya kebijakan ekonomi makro, suku bunga yang masih tinggi, serta belum adanya program kredit lunak yang diperuntukkan bagi sektor kelautan. Yang ketiga ada kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran wilayah dari darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, eksploitasi dan perusakan terumbu karang, serta penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dasar pemikirannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yakni sudah terdapat asas-asas. Yang pertama ada asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendalian. Interaksi tersebut dilakukan dengan keterkaitan antara pemerintah, PT, dan masyarakat setempat. Serta di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah mengatur untuk melakukan pengelolaan yang baik untuk kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada. Yang pertama, pengelolaan wilayah pesisir dan PPK. Secara operasional, pengelolaan WP3K adalah untuk mempertemukan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya LP3K untuk mencapai tujuan melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Yang kedua ada menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu atau yang disebut dengan PWPLT memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan
di suatu wilayah pesisir dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Lautan beserta permasalahannya yang ada, baik aktual maupun potensial, PWPLT pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan PWPLT disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala, dan kondisi aktual yang ada dan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional. Untuk mengimplementasikan PWPLT pada tataran praktis sesuai kebijakan dan program, maka ada 5 strategi. Yang pertama yakni penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam PWPLT. Yang kedua ada mengacu pada prinsip-prinsip dasar PWPLT. Yang ketiga ada proses perencanaan PWPLT. Yang keempat ada elemen dan struktur PWPLT. Dan yang kelima ada penerapan PWPLT dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Dinda, NIM 2018-0610067. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang prinsip dasar pengelolaan konservasi. Ada 2 yang harus dikonservasi, yaitu spesies dan habitat atau kawasan. 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi. Yang pertama, proses ekologi seharusnya dapat dikontrol. Yang kedua, tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari ekosistem pemahaman ekologi. Yang ketiga, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Yang keempat, proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan. Yang kelima, pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Prinsip-prinsip konservasi sumber daya perairan dan perikanan. Perairan antara lain pendekatan kehati-hatian, yang kedua pertimbangan bukti ilmiah, yang ketiga pertimbangan kearifan lokal, yang keempat pengelolaan berbasis masyarakat, yang kelima keterpaduan pengembangan wilayah pesisir. Sedangkan yang perikanan, yang pertama pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang kedua pemanfaatan keanekaragaman hayati dan berkelanjutan, yang ketiga perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis, yang keempat perlindungan jenis dan kualitas genetika ikan, dan yang terakhir pengelolaan adaptif. 3 kegiatan pokok konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang terakhir, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Itu semua dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Konservasi sumber daya ikan ada 3 macam, yaitu konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan. Terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Beberapa istilah dalam konservasi sumber daya ikan. Yang pertama, konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetika, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Yang terakhir, konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Beberapa istilah dalam konservasi kawasan. Yang pertama, kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kedua, Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian. Yang ketiga,
Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Ada pula asas dan ruang lingkup konservasi sumber daya perairan dan perikanan. Terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 terdapat pada pasal 2. Yang pertama, konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas dan manfaatnya. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kemitraan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, keterpaduan. Yang keenam, keterbukaan. Yang ketujuh, efisien. Dan yang terakhir, kelestarian yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Mutiara Natasha, NIM 2018-061-0068. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Yang pertama, ada undang-undang yang mencakup tentang strategi nasional. Yang kedua, ada peraturan pemerintah. Yang ketiga, ada surat keputusan menteri. Yang keempat, ada keputusan daerah yang akan menentukan tentang renstra dan zonasi, master plan atau manajemen plan, dan action plan yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk rencana tata ruang daerah. Kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria. Yang pertama, memiliki keterwakilan ekosistem. Yang kedua, memiliki kemampuan daya pulih. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor risiko pengulangan. Yang keempat, habitat jenis ikan langka, endemik, dan atau terancam punah. Yang kelima, memiliki keanekaragaman hayati perairan yang tinggi. Yang keenam, merupakan wilayah pemijahan, pembesaran, dan ruaya bagi biota perairan. Yang ketujuh, mempunyai kondisi biota fisik lingkungan perairan yang masih alami. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya ikan. Faktor yang berperan dalam industri tuna atau longline ada 4, yaitu yang pertama, sumber daya tuna, yaitu kelimpahan sediaan. Kedua, biaya operasi, yaitu harga BBM dan subsidi. Yang ketiga, pasar atau market, yaitu ketergantungan ekspor, utamanya untuk sashimi dan quality assurance. Yang keempat, prosedur manajemen, yaitu nasional dan RFMO. Program pengamatan tuna tujuannya adalah yang pertama, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam menduga potensi sumber daya tuna dan penentuan CPUE. Yang kedua, untuk memperoleh informasi tentang aspek biologi dan kebiasaan hidup tuna. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman apabila melakukan program tagging. Permasalahan yang biasa terjadi dalam industri tuna. Yang pertama, hook rate dan berat ikan yang cenderung menurun. Yang kedua, biaya operasional meningkat akibat kenaikan harga BBM. Yang ketiga, beban pajak, PNBP, retribusi daerah, dan pungutan ilegal. Yang keempat, proses perizinan yang kurang efektif. Yang kelima, permasalahan perdagangan global. Yang keenam, permasalahan non-teknis armada tuna longline. Perikanan tuna. Yang pertama, kegiatan penangkapan overfishing. Pengelolaan yang tidak efektif akan merugikan stakeholders. Kerjasama pemerintah dan stakeholders mutlak diperlukan. Yang kedua, pengelolaan perikanan tuna kawasan Samudra Hindia dikoordinir oleh IOTC dan CCSPT. Terkait dengan hal di atas, stakeholders wajib membantu pengumpulan data melalui pengisian logbook penangkapan dan mendukung pelaksanaan program observer. Yang ketiga, budidaya. Selanjutnya, tata ruang laut nasional. Wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumber daya alam, dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumber daya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu. Wilayah perairan laut nasional juga merupakan wilayah yang open access dan ada berbagai stakeholders dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik pemanfaatan ruang. Pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan baik antar sektor maupun antar wilayah diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan
yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya dapat optimal dan lestari. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Christian, NIM 2018061069. Sini saya akan menjelaskan tentang potensi pembangunan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, ada sumber daya yang dapat diperbarui atau DKP. Perikanan atau tangkap, budidaya, dan pasca panen. Yang kedua, hutan mangrove. Yang ketiga, pulau-pulau kecil. Yang keempat, terumbu karang. Dan yang kelima, industri bioteknologi kelautan. Lalu yang kedua, ada sumber daya yang dapat diperbarui, yaitu meliputi minyak bumi dan gas. Dua, harta karun atau DKP. Yang ketiga, bahan tambang dan mineral lainnya. Yang ketiga adalah energi kelautan. Yang pertama ada pasang surut, gelombang. Terus yang ketiga ada angin. Yang keempat ada OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion. Yang keempat ada jasa-jasa lingkungan, jasa-jasa lingkungan pariwisata. Yang kedua, perhubungan dan kepala pelabuhan. Yang keempat, penampung atau penetralisir limbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kawasan pesisir harus dikelola dengan baik. Yang pertama, adanya kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi. 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir atau odum and tail. Yang kedua, ada coastal zone. 6% of the world's surface, comprising the northern marine environments atau eastern coastal wetlands. Mangrove coral reef, continental shelves provides 43% of the world's ecosystem goods and services. Lalu ada 90% hasil tangkapan ikan berasal dari laut, dangkal atau pesisir. Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran, sedimentasi, dan perubahan regi hidrologi akibat aktivitas manusia dan pembangunan di daratan. 80% masyarakat pesisir masih miskin. Lalu ada kawasan pesisir merupakan multiple use zone. Pertama, ada kemudahan akses transportasi, lahan darat dan perairan yang subur. Tiga, ada relatif mudah dan murah sebagai pembangunan limbah. Yang keempat, kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri. Kelima, ada keindahan panorama. Oleh karena itu, 50% sampai 70% jumlah penduduk dunia tinggal di kawasan pesisir. Lalu ada 2/3 kota besar dunia terdapat di wilayah pesisir atau cincin sand dan grains. Di sini saya akan melanjutkan membahaskan dengan visi dan misi pembangunan pesisir dan pulau kecil. Visinya adalah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sangat sebagai sumber kehidupan yang berlestari. Lalu misinya meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan ruang dengan memperlihatkan prinsip-prinsip konservasi. Lalu saya akan menjelaskan strategi implementasinya. Pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya pesisir. Yang kedua, yang ketiga, pengelolaan konservasi dan taman nasional laut. Yang keempat, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kelima, pengelolaan pulau-pulau kecil. Lalu yang kelima ada penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama, ada isu dan permasalahan penataan ruang wilayah pesisir laut dan PPK. Penyebabnya adalah adanya ketertarikan antara kawasan atau kesenjangan wilayah. Lalu adanya minimnya perhatian pembangunan terhadap pulau-pulau kecil, khususnya pembatasan. Rendahnya dukungan prasarana wilayah. Lalu ada tidak optimalnya kegiatan penataan ruang keterbatasan. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan akses informasi. Ini akan melanjutkan kepentingan penataan ruang wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
tata ruang sebagai alat pengelolaan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Jadi peranan tata ruang di kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk memanfaatkan ruang secara harmonis antara pemanfaatan sumber daya secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melindungi kelestarian ekosistem. Lalu, saya akan menjelaskan tujuan penataan ruang kelautan nasional. Yang pertama, kita mempersiapkan dukungan ruang bagi pembangunan kegiatan pemanfaatan SDA, pesisir, dan laut serta fungsi perlindungan hukum. Yang kedua, mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan pemanfaatan secara besar-besarnya bagi kepentingan nasional. Lalu yang ketiga, membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antara bagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan. Lalu saya akan membahas tentang strategi pemanfaatan ruang laut nasional. Strategi yang pertama adalah struktur ruang laut nasional, yang kedua adalah pemanfaatan ruang laut internasional, lalu ada pengembangan gugus pulau-pulau kecil, dan yang terakhir pengembangan kerjasama antar kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weda Nure Puspita, NIM 2018-061-0071. Nah, di sini terdapat tujuan penataan ruang kelautan nasional. Terdapat 3 tujuan, yakni yang pertama mempersiapkan dukungan ruang bagi pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, pesisir dan laut, serta fungsi perlindungan lingkungan. Yang kedua, mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global, yang mana memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kepentingan nasional. Yang ketiga, membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar bagian wilayah nasional sesuai dengan daya dukung lingkungan tersebut. Juga terdapat strategi pemanfaatan ruang laut nasional. Yang pertama, struktur ruang laut nasional. Yang kedua, pemanfaatan ruang laut nasional. Yang ketiga, pengembangan gugus pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir, pengembangan kerjasama antar kawasan. Dari struktur ruang laut nasional, terdapat unsur pembentuk struktur ruang laut, yakni pusat-pusat dan kawasan yang strategis, kemudian simpul perhubungan laut, pertimbangan perkembangan wilayah, dan juga Hankamas. Kepentingan dalam pemanfaatan ruang kelautan nasional terdapat pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan dari sumber daya alam tersebut, kemudian pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan, serta percepatan perkembangan wilayah dalam kerangka keseimbangan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional. Terdapat pemanfaatan ruang laut nasional, yakni arahan kawasan lindung laut. Yang kedua, arahan kawasan budidaya, arahan kawasan strategis laut nasional, dan juga arahan kawasan andalan laut. Untuk pengembangan gugus pulau-pulau kecil, dapat mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan lokasi geografis dan kondisi fisik, serta sosial, ekonomi, budaya, politik, dan juga keamanan. Kemudian menetapkan pulau-pulau kecil yang berpotensi tinggi sebagai kawasan prioritas, yang mana dengan dukungan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan perairan, baik antara sektor ataupun daerah. Kerjasama menyangkut penyediaan sarana prasarana, pengaturan kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil, dan juga meningkatkan aksesibilitas dan menuju pulau-pulau kecil dengan cara peningkatan peran serta sarana dan prasarana perhubungan. Dalam hal ini terdapat pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dalam menopang pembangunan nasional, yakni dengan melakukan konservasi, misalnya Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa, budidaya laut atau disebut marikultur, kemudian industri perikanan tangkap terpadu, industri bioteknologi, pariwisata bahari, pertanian dan peternakan, industri ramah lingkungan, dan juga pendidikan dan penelitian. Terdapat strategi pendayagunaan PPK, yakni menyusun basis data biofisik, Sosekbud, dan kelembagaan 92 pulau terluar. Kemudian menyusun rencana tata ruang, development plan, dan investment plan.
membuat peraturan pengelolaan khusus untuk pulau terluar, dan membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik, juga dengan adanya APBN atau APBD swasta, dan kombinasi keduanya mengembangkan 8 program pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik masing-masing pulau atau gugusan pulau. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, juga terdapat bentuk kerjasama antar kawasan. Di sini bentuk kerjasama antar kawasan ada 3, yakni yang pertama kerjasama antar daerah yang meliputi kebijakan, pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan, dan juga perikanan, serta kerjasama ekonomi. Yang kedua, membentuk suatu badan pengelola bersama dalam rangka memanfaatkan potensi kelautan secara optimal dan lestari. Dan yang terakhir, koordinasi, yakni penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Untuk meningkatkan upaya penataan ruang di wilayah laut, pesisir, dan PPK, menerapkan penyusunan peraturan dan kebijakan perundang-undangan mendukung terwujudnya konsep penataan ruang laut. Kemudian terdapat sinkronisasi tata ruang, daratan, dan lautan sehingga ada penyelarasan dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, penataan ruang kawasan-kawasan yang strategis. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari yang saya jelaskan dan teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya hayati dan pesisir dan kelautan yang cukup tinggi di dunia. Potensi sumber daya hayati pesisir dan kelautan sudah sangat terkenal di dunia, yang mana mengundang investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada. Eksploitasi yang berlebihan juga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penurunan populasi, bahkan pemusnahan spesies juga. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat dan ilmuwan serta pemerintah untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati harus semakin gencar dilaksanakan. Kearifan lokal merupakan bukti perhatian dari masyarakat yang mana menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Kearifan lokal juga perlu dijaga dan dilestarikan. Perhatian pemerintah untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati perlu ditingkatkan lagi penanganannya agar sumber daya hayati pesisir dan perairan dapat terselamatkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya informasi dalam menyampaikan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.